Oke. Nah, hari ini nggak banyak karena slide-nya pun cuma satu. Jadi saya cuma mastiin materi terakhir itu terjelaskan. Lalu kita bahas teknik ujian dan bahkan apakah kita ada ujian. Nah, jadi itu. Pertama saya mau kasih materi dulu dan tolong dipahami ya dengan baik. Kalau ada yang nggak ngerti silahkan ditanya dan mungkin saya juga akan tanya pendapat kalian, dan kalau misalnya saya ajak diskusi tolong kasih respon ya. Baik, ini jadi pastiin kalian standby sampai akhir karena setelah materi baru saya kasih tahu tentang ujian ya. Baik, ini oke, kelihatan kah PowerPoint-nya? Kelihatan. Ya, oke. Nah, hari ini kita bahas tentang akomodasi, materi terakhir kita. Kemarin kita udah bahas tentang konflik. Ya, tentang konflik. Nah, apa itu konflik, jenis konflik apa saja, basis konflik apa saja. Nah, sebagian ini kalian udah baca, saya yakin yang udah ngerjain tugas resolusi konflik atau tugas riset diri tentang resolusi konflik, yang udah ngerjain itu saya yakin sebetulnya udah nggak asing lagi dengan ini, karena kalau nggak dia pasti nggak akan bisa ngerjain tugas itu. Nah, tapi kalian pasti dapatnya baca dari buku. Jadi saya di tugas riset diri itu kan saya meminta kalian tolong baca buku dari halaman segini sampai segini. Nah, tapi ini saya kuatkan lagi, saya perjelas lagi dan kasih poin-poin yang mungkin tidak ada di buku. Ya, jadi kita udah bahas tentang konflik. Kemudian masuk fase berikutnya yaitu resolusi konflik. Oh ya, ini saya ingatin kalau misalnya nanti suara saya nggak kedengaran atau nggak jelas, tolong di-cut dulu ya Bu, suaranya nggak kedengaran. Nanti jangan sampai saya ngomong rupanya kalian nggak dengar. Jadi, nah pertanyaan selanjutnya, bagaimana ketika setelah berkonflik, orang ingin menyelesaikan atau menghentikan konflik? Oke deh, kalau misalnya ada konflik yang bisa selesai dengan sendirinya. Ada sih, banyak sih. Tapi gimana dengan, ini kita udah konflik, terus gimana dong kalau kita mau nyelesain? Atau ada pertanyaan-pertanyaan ketika orang udah konflik panjang, terus tiba-tiba konfliknya berhenti. Terus kan jadi pertanyaan, itu gimana sih cara mereka nyelesain konfliknya? Ingat, konflik-konflik itu ada yang dia selesai, terselesaikan, ada yang berhenti. Masalahnya belum selesai, tapi ya udah mereka berhenti aja. Jadi ada dua jenis. Tapi apapun itu, ketika sifatnya menyelesaikan konflik, ketika sifatnya ingin memberhentikan konflik, itu masuk kategori akomodasi. Jadi akomodasi itu adalah upaya-upaya, tindakan-tindakan untuk menghentikan atau tahap lebih lanjut menyelesaikan konflik. Makanya mungkin kalian bisa jadi familiar dengan istilah akomodatif. Mengakomodasi, misalnya saya sering menggunakan istilah saya mengakomodir kepentingan kamu. Saya sering menggunakan istilah itu dengan teman-teman saya sendiri gitu. Jadi memang tujuannya salah satunya adalah saya akomodatif ya. Ini akomodatif ini artinya saya mempertimbangkan kamu ya. Saya mempertimbangkan keinginan kamu ya. Saya mengakomodasi keinginan kamu ya. Nah, emang bahasanya memang sangat menghindari atau bahkan menghentikan konflik. Jadi ingat, akomodasi di sini saya nggak tulis lagi definisinya, tapi akomodasi dalam sosiologi itu maknanya adalah upaya-upaya atau tindakan-tindakan untuk menghentikan, menyelesaikan, atau bahkan akomodasi juga dipakai untuk menghindari konflik. Nah, ada berapa jenis akomodasi? Kalau misalnya kalian ada menemukan lebih dari ini, tolong kasih tahu saya. Ini yang saya temukan, dan ini nggak selalu ada di buku cetak ya. Nah, ini saya jelasin aja satu-satu ya lewat lisan. Nanti karena karena Zoom ini saya videokan, jadi kalau misalnya kalian tiba-tiba nggak tahu apa ya arti ini, pertama kalian bisa search di Google, dua ada di buku cetak walaupun mungkin tidak semua, ketiga ini saya rekam, nanti saya akan masukkan ke Spada jadi kalian bisa dengar lagi. Yang pertama, coercion itu atau pemaksaan.
pemaksaan ini caranya bisa pemaksaan secara politik atau pemaksaan secara kekerasan. Yang penting dipaksa. Jadi ada misalnya di kelas ada yang bertengkar 2 orang. Sini siapa misalnya? Misalnya Fadel bertengkar dengan Vini. Lalu saya punya power sebagai seorang guru atau mungkin wali kelas kalian atau mungkin kepala sekolah. Jadi pemaksaan ini cenderungnya hanya bisa dilakukan kalau boleh jujur oleh orang yang punya power gitu. Karena kalau nggak gimana dong cara dia maksa kalau dia nggak punya power. Misalnya kalau teman kalian suruh berhenti yang posisinya setara dengan kalian, lagi berantem tiba-tiba malah dia yang kena pukul, gitu. Atau malah dia yang ikutan jadi ikut konflik di dalam itu. Nah, dipaksa untuk berhenti. Makanya pemaksaannya boleh politis. Berhenti nggak? Kalau nggak berhenti kalian dihapus namanya dari kelas ini misalnya. Itu pemaksaan politis, ancaman. Atau pemaksaan lainnya bisa dengan cara kekerasan. Berhenti nggak? Kalau nggak nih dipukul nih. Nah, itu coercion, itu pemaksaan. Jadi pihak yang berkonflik dipaksa untuk berhenti. Jadi nggak ada urusan sukarela. Oh Bu, kami masih mau konflik, nggak ada urusan. Kami belum sukarela untuk damai, nggak ada urusan. Yang penting dipaksa. Nah, itu. Nah, nanti ada jenis lain yaitu negosiasi atau kompromi. Nah, ini negosiasi atau kompromi ini membayangkan ada 2 pihak yang berkonflik karena salah satunya pihaknya kepentingannya tidak diakomodir dan segala macam. Nah, negosiasi ini adalah kedua belah pihak sama-sama bersedia untuk ya udah yuk kita nyelesain konflik, duduk damai. Belum tentu damai, tapi duduk berunding kedua belah pihak. Misalnya siapa yang berkonflik lalu ya udah yuk sini kita duduk taruh masalahnya di atas meja kayak mana nih, berunding. Nah, itu negosiasi atau kompromi. Jadi kata kuncinya adalah di kedua belah pihak duduk berunding atau bisa jadi dengan cara jarak jauh, tapi yang jelas mereka berkomunikasi karena inisiatif kedua belah pihak atau inisiatif salah satu pihak tapi disambut oleh niat baik pihak sebelah untuk mau bernegosiasi dan berkompromi. Isi perundingannya nanti endingnya bisa macam-macam tergantung, tapi ini kan berkebalikan dengan pemaksaan di mana pihak yang berkonflik merekanya sendiri yang mau bernegosiasi dan berkompromi. Oke, sebentar ya. Oke, ini selanjutnya ada mediasi. Nah, mediasi ini mirip dengan arbitrasi, ya. Nah, mediasi ini mirip dengan arbitrasi dan adjudikasi. Mediasi, arbitrasi, adjudikasi ini mirip karena apa? Mediasi, arbitrasi, dan adjudikasi itu sama-sama melibatkan pihak ketiga. Jenis penyelesaian konflik yang melibatkan pihak ketiga. Misalnya tadi kayak contoh nih siapa lagi ya? Misalnya Fadel tadi contoh berkonflik dengan Vini. Kalau mediasi ya itu akan mengundang nih misalnya mengundang saya sebagai mediator pihak ketiga untuk membantu menyelesaikan konflik. Lalu saya sifatnya memberikan upaya-upaya penyelesaian untuk kedua belah pihak. Bahkan misalnya bisa saja Vini minta ke saya, Bu, saya mau ngajak Fadil berdamai, tapi kalau saya yang ajak mungkin nggak mau, mungkin kalau ibu yang ajak jadi mau. Nah, itu. Nah, bedanya mediasi, arbitrasi, dan adjudikasi yang sama-sama melibatkan pihak ketiga, mediasi ini si pihak ketiga tidak punya kemampuan memaksa agar keputusannya dijalankan oleh kedua belah pihak. Tapi arbitrasi bisa. Kalau Fadil dan Vini sudah sepakat mengajak saya untuk menjadi mediator pihak ketiga, saya bisa kasih saran, tapi saya nggak punya kemampuan memaksa agar kedua belah pihak menjalankan apa yang saya putuskan. Loh, ini kenapa ya? Meetingnya kok cuma untuk 10 menit.
Untuk 40 menit. Kok punya sekolah kayak gini? Bentar ya. Running out of time. Oh, apa kesalahan punya sekolah ini? Jadi di sini dikasih tahu, bentar ya. Meetingnya cuma 40 menit. Jadi dalam waktu 10 menit akan berakhir. Oh my god. Ini nanti kalau misalnya berarti saya harus nambah nih. Aduh, kenapa bisa punya sekolah kayak gini? Jadi nanti kalau udah kelar 10 menit ini, saya buat link baru, kalian join ya. Ya ampun, saya nggak tahu kenapa punya sekolah bisa begini. Zoom-nya ya. Oke, ini saya sambung dulu. Nah, karena nanti terutama bagian ujiannya pasti harus saya kasih tahu juga belakangan. Jadi ini nanti kalau misalnya punya ini kelar, saya buat link baru, kalian join lagi ya. Ini nggak tahu kenapa bisa begini punya sekolah. Oke, nah ini saya sambung mediasi, arbitrasi dengan adjudikasi. Nah, kalau mediasi, saya hanya saya hanya berusaha membuat dua pihak ketemu, lalu saya memberikan keputusan-keputusan gini loh caranya kalian nyelesain masalah. Tapi kalian tidak wajib menerima saran saya. Jadi mediasi itu sangat tergantung pada seni saya memediasi kalian. Nah, kalau arbitrasi, kalian wajib ngikutin keputusan saya. Seneng nggak seneng. Nah, itu arbitrasi. Yang mediasi itu tergantung pada seni mediasi dari kedua belah, dari si mediatornya, dia mampu nggak. Karena apa? Kedua belah pihak tidak wajib ngikutin. Nah, kalau adjudikasi ini lewat hukum, lewat pengadilan biasanya. Atau ya kalau misalnya contoh yang paling sering ada dua negara yang berkonflik ke pengadilan internasional, atau ada dua pihak berkonflik itu ke pengadilan, nah itu adjudikasi. Ya, dia basisnya hukum. Nah, kemudian ada yang toleransi. Toleransi ini istilah umum yang paling sering kalian dengar dan mungkin kalian tahu maknanya ketika satu pihak melakukan kesalahan, satu pihak melakukan tindakan yang nggak sesuai dengan yang kita mau, biar nggak konflik, ya udah saya toleran aja. Nah, itu toleransi ya. Itu saya rasa itu sering. Jadi, oke, saya toleran. Nah, itu. Nah, rekonsiliasi atau perdamaian, kata rekonsiliasi ini sangat merujuk pada upaya untuk memenuhi kepentingan pihak yang bersengketa. Jadi contoh rekonsiliasi yang paling populer di kita jelas adalah rekonsiliasi RI dan GAM. RI punya kepentingan, Indonesia punya kepentingan, GAM juga punya kepentingan. Ya udah, kemudian terjadilah, oke, GAM maunya apa, RI maunya apa, tapi ketika GAM nyampein pendapat, ya kami mau ini, terus RI bilang, kami nggak bisa segitu, kami cuma bisa penuhi 80%, kami boleh kasih GAM apa aja yang GAM mau, tapi nggak boleh lepas dari Indonesia. GAM bilang, kami nggak mau, kami mau lepas dari Indonesia. Nah, tapi kemudian, jadi kayak mana? Jadi gagal dong. Lalu akhirnya disinilah kemampuan pihak-pihak lain yang kemudian ya udah jadi kayak mana orang GAM akhirnya ya udah kami bisa terima semuanya, tapi syaratnya Indonesia harus kasih ini ya. Nah, itu jadi rekonsiliasi ini upaya perdamaian, tapi perdamaian di sini kata kuncinya adalah untuk bagaimana mengakomodir kepentingan pihak-pihak yang bersengketa. Jadi kata kuncinya adalah tentang bagaimana menyatukan kepentingan. Boleh kemudian kepentingannya dipenuhi sepenuhnya, ada yang tidak, nah itu terserah. Nah, itu rekonsiliasi, upaya perdamaian, tapi upayanya lebih ke upaya pemenuhan kepentingan pihak yang bersengketa. Nah, ini upaya integrasi ini sifatnya penyatuan. Ya, misalnya ada pihak-pihak yang awalnya bersengketa, lalu pihak itu tidak menjadi bagian dari ini contoh yang paling sederhana, misalnya ada kita ribut dengan pihak luar di luar kelompok kamu ribut karena dia bagian dari luar kelompok kamu salah satunya, maka salah satu upaya integrasi adalah menyatukan dia menjadi bagian dari kelompok kamu. Atau ada
gampung yang sini ribut dengan, jangan gampung ya, karena bahasa integrasi bahkan paling sering dipakai untuk istilah di negara juga. Tapi oke, misalnya ada satu wilayah yang ribut dengan wilayah lain, lalu salah satu upaya penyelesaian konfliknya adalah ayo kamu gabung jadi wilayah kita. Itu kalau yang basisnya wilayah. Tapi kalau misalnya yang basisnya orang, dia akan meminta orang tersebut untuk menjadi bagian dari mereka. Jadi integrasi. Integrasi ini kata kuncinya ini penyatuan. Nah, jadi melakukan penyelesaian dengan melakukan upaya-upaya penyatuan pihak-pihak yang belum menjadi bagian dari pihak itu. Nah, itu bisa menyelesaikan konflik juga. Nah, kemudian akulturasi, asimilasi, amalgamasi ini mungkin kalian juga udah sering dengar. Ini istilahnya adalah penyatuan kebudayaan. Ada pihak-pihak yang berkonflik karena contoh misalnya ya, kalian pasti yang paling sering udah sering dengar istilah nanti akulturasi, asimilasi, amalgamasi bedanya pada apakah penyatuan budaya menghilangkan budaya lama atau tidak. Karena kayak akulturasi itu misalnya tidak menghilangkan budaya lama, tapi asimilasi iya gitu. Nah, jadi ada penggabungan kebudayaan yang berbeda yang itu bisa memicu konflik. Maka caranya apa? Kita melakukan akulturasi atau asimilasi. Nah, jadi misalnya kayak contoh di satu masa orang Hindu hidup, lalu kemudian masuk orang Islam, lalu biar nggak bentrok gimana nih? Karena kebudayaannya beda dan bisa cenderung memicu konflik. Ya udah, kalau nggak diakulturasi, diasimilasiin aja daripada perang, daripada ribut atau amalgamasi. Boleh dengan cara-cara pernikahan, penggabungan adat istiadat, segala macam. Nah, ini yang sifatnya, ini basisnya kultural, tradisi, budaya, itu diakulturasi, asimilasi. Karena bisa jadi kalau misalnya ada budaya-budaya yang enggak tergabungkan dengan baik, itu bisa jadi ribut, perang. Jadi kayak semacam, jadi ini di kampung ini kita pakai budaya siapa gitu, tergantung mau pakai akulturasi atau asimilasi. Mau kita pakai dua-dua atau kita gabungin atau kita hilangin budaya kita sama, kita campur aja nih. Nah, itu di akulturasi dan asimilasi. Ada ceasefire atau gencatan senjata, mungkin ini yang kalian pernah dengar dan lagi heboh sekarang tentang Palestina dan Israel. Itu yang paling gampang. Tapi gencatan senjata ini biasanya menyangkut perang sih. Jadi salah satu pihak atau kedua belah pihak entah karena alasan apapun menghentikan perang dengan cara gencatan senjata. Nah, saya rasa ini mudah ya. Jadi orang lagi perang terus tiba-tiba salah satu pihak atau kedua belah pihak sama-sama mundur menghentikan perang. Entah bisa jadi kekuatan yang satu lebih besar, terserah. Atau karena kalau udah capek itu nanti di stalemate atau jalan buntu di bawahnya. Ada yang segregasi, menghindar. Jadi misalnya segregasi ini dia ini lebih ke yang misalnya ada dua belah pihak udah berkonflik ya, dan ini cenderungnya rentan balik lagi. Jadi salah satu pihak atau kedua belah pihak melakukan upaya-upaya menghindari konflik agar konfliknya nggak pecah lagi dengan cara apapun. Ya, kemudian ada eliminasi, mundur sepihak. Ini udah perang, udah bertengkar, pihak sebelah menyatakan ya udah saya berhenti. Otomatis yang satu juga jadi kayak ya udah mau gimana lagi, maka perang atau konflik berhenti. Ada subjugasi, itu sifatnya dominasi. Ada satu pihak yang punya kemampuan menekan pihak lain. Nah, jadi kalau misalnya eliminasi ini mundur sepihak, ya udah saya mundur karena kerelaan hati sebelah pihak. Kalau yang dominasi, dia karena punya kekuatan lebih, dia bisa menekan atau memaksa pihak lain untuk ngikutin mau kita ya, gitu. Nah, jadi konfliknya otomatis berhenti atau paling tidak bisa juga untuk menghindari konflik. Jangan macem-macem ya. Nah, misalnya gitu. Jadi ini memang tentang powernya satu orang mendominasi pihak lain. Nah, ini ada yang majority rule atau minority consent. Majority rule artinya aturan atau kekuasaan oleh pihak yang mayoritas. Jadi ada konflik misalnya antara mayoritas dengan minoritas, konfliknya terselesaikan karena kami mayoritas, kami yang buat keputusan, kalian dengar ya. Nah, itu